Gadis ini karena punya kehidupan kaya. Jadi sudah naik ke tempat tidur punya orang kaya palsu ini. Tidak lama kemudian dia tahu bahwa dia sudah hamil. Gadis ini dalam hati sangat senang. Karena anak ini adalah tiket untuk hidup dia berubah. Lalu pura-pura sedih telepon sama pacar. Lalu kasih foto USG untuk pacar lihat. Kebetulan bilang tidak mau pacar dia jadi keberatan. Tapi dalam hati sangat bahagia. Pacar dia setelah tahu kabar ini juga sangat senang. Bersiap untuk bawa dia ketemu dengan ibunya. Gadis ini bernama Yora, dilahir dalam keluarga biasa. Satu keluarga tinggal dalam seruang sewa sempit. Anak paling gede Yora dari kecil sudah ingin hidup kaya raya. Karena ingin kesan yang baik pada ibu mertua yang kaya. Yora pakai kartu bank punya adik untuk belanja. Dan beli banyak aksesoris di dalam mall. Dan beli hadiah mahal buat itu mertua. Tapi baru sampai ke rumah langsung dimarahi oleh adiknya. Karena uang itu buat ibu bulan ini. Cukup uang buat keluarga dalam 4 bulan. Yora berpikir dia akan menjadi orang kaya jadi tidak peduli. Dan bilang uang kecil itu nanti dia akan balikin. Tidak menyangka mimpian Yora langsung hancur. Melihat rumah pacar, Yora sangat senang. Ini adalah rumah kamu. Bukan. Kita jalan ke sana lagi. Oke. Yora tidak banyak pikiran. Jadi ikut pacar naik ke gang kecil. Dalam hati Yora mulai curiga. Apakah di sini ada rumah gede? Tidak hati-hati jatuh kaki sakit. Pacar harus bawa dia ke kafe untuk istirahat dulu. Yora bilang semua pikiran dalam hati dia. Rumah punya kamu John Seok. Di dalam gang itu. Pacar juga tidak mau diam lagi. Ternyata rumah yang mereka tempatin kemarin itu adalah punya teman dia. Dan dia lahir dari keluarga biasa. Ibu dia adalah pembersih rajin. Di dalam masih ada 2 adik dia tergantung ke dia. Yora setelah tahu semua merasa langsung susah nafas. Ternyata pria ini bukan orang kaya. Jelas adalah sebuah gua yang tidak ada bagian bawah. Jadi Yora memutuskan untuk putus sama pacarnya. John Seok tidak mau melepaskan dia. Tiba-tiba ditabrak oleh truk. Dan adegan ini tidak menerima belas kasihan darinya. Di baliknya gadis ini berlari lebih cepat lagi. Sendiri ke rumah sakit ingin bunuh bayi di perut dia. Tapi dokter bilang sama Yora karena kesehatan dia. Jika tetap mau keluarkan anak ini ke depan tidak bisa hamil lagi. Yora tidak tahu harus melakukan apa. Diri sendiri karena orang miskin jadi tidak bisa hamil lagi. Hal ini tidak ada dalam rencana dia. Jadi dia buang pikiran itu. Memutuskan untuk mencari seorang ayah kaya untuk anak ini. Dia pindah target ke pria otak tidak biasa. Bersiap untuk membuat pria walaupun dia bodoh tapi kaya untuk menerima bencana ini. Jadi Yora sekali lagi berubah rencana dia. Yora karena ingin mencari untuk anak dia seorang ayah kaya. Jadi memutuskan untuk mencari pria bodoh untuk ganti yang kemarin. Karena tidak lama sebelumnya dia juga berkencan dengan orang lain. Tapi setelah hamil dia tahu bahwa orang itu tidak kaya. Setelah putusin, dia ganti target ke pria kaya tapi otak tidak biasa. Pertama kasih duit buat taksi. Suruh taksi antar pria itu ke sebuah hutan kecil. Lalu Yora akan menemukan dia. Setelah bawa Taepong ke hotel, dia mulai rencana dia. Taepong bangun keesokan pagi, belum sadar. Dia jelas tidak tahu kemarin apa yang telah terjadi. Dan hanya merasa malu. Ibu dia melihat anak tidak pulang panjang malam. Dalam hati sangat khawatir bahkan mau minta tolong sama polisi. Saat ini Yora bawa Taepong pulang. Melihat anak tidak apa-apa ibu juga tenang. Setelah suruh anak tidur. Dia tanya Yora apa yang telah terjadi semalam. Yora berbohong tahu Taepong masih belum pulang ke rumah. Jadi langsung panggil taksi. Saat di tengah jalan Taepong minta turun dari mobil. Dan dia menemukan Taepong di dalam hutan. Melihat Taepong badan basah semua dan banyak tanah. Jadi dia hanya bisa antar Taepong ke hotel untuk istirahat. Hasilnya tidak hati-hati ketiduran. Saat ini mereka tidak banyak pikiran. Lalu Yora mulai akting. Dia telpon ke sopir taksi kemarin bilang sama pihak rumah sakit umpetin waktu hamilan. Lalu dia bersiap tespek yang ada 2 garis. Tidak sengaja jatuhin di dalam kamar mandi. Ketika ibu dia beresin toilet. Tidak sengaja melihat tespek 2 garis di sini. Dia langsung masuk ke kamar Yora tanya ada apa ini.
Dia pura-pura muka kasihan bilang dia sudah hamil sama Taepong. Ibu abis mendengar itu hampir pingsan. Ternyata Taepong dan adik dia Yojung adalah jodoh sejak kecil. Taepong sering kasih hadiah untuk Yojung. Setelah dewasa akan nikahi dia. Di hari berikut mereka berkencan di dekat sungai. Tapi Yora sengaja ambil jepit rambut punya adik dia. Di depan teman bilang keluarga dia sangat kaya. Tapi teman tahu identitas sebenarnya. Bilang ayah punya Yora adalah sopir punya keluarga Taepong. Yora tidak hati-hati jatuh ke sungai. Taepong datang berpikir Yojung yang jatuh ke sungai. Tidak banyak pikiran langsung loncat ke bawah untuk selamatkan Yora. Hasilnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena alasan itu pikiran dia tetap punya anak kecil. Yojung tidak banyak pikiran janji sama diri sendiri akan jaga Taepong selama hidupnya. Langsung telepon ibu Taepong dan bersiap pulang ke rumah untuk kasih tahu kebenarannya. Ketika orang tua Yora datang mencari ibu Taepong. Bilang anak mereka sudah membuat Yora hamil. Saat hari Taepong hilang. Yora juga langsung ceritakan semuanya. Dan bilang hubungan mereka sejak kecil sangat baik. Tapi tidak punya kesempatan untuk kasih tahu ke orang lain. Saat itu adik pulang mendengarkan kakak dia hamil. Hal ini membuat dia tidak bisa menerimanya. Dan di dalam rumah sakit, mantan pacar Yora bergerak jari. Apa yang akan menjadi episode berikutnya dari film? Yora ingin mencari orang kaya untuk anak dia. Tapi dia tahu info bahwa ayah kandung dari anak dia akan bangun. Dia panik langsung datang ke rumah sakit. Takut mantan pacar bangun rencana dia akan hancur. Saat ini bertemu dengan adik dia sedang sipping makanan. Yora langsung panik. Takut adik dia akan tahu soal dia dengan mantan pacarnya. Jadi dia langsung jelasin sama adik bahwa dia kesini ingin bertemu dengan rekan Yojung dan Yora ke kafe. Dia ingin bicara dengan Yora. Melihat saudara dia memiliki perilaku aneh. Baru buka mulut ingin bertanya sesuatu. Yora langsung bilang dia sibuk dan bangun pergi. Hal ini membuat Yojung lebih curiga lagi. Yora sekali lagi ke rumah sakit untuk melihat pacar dia bangun atau tidak. Dalam hati ingin orang di depan dia ini jangan bangun lagi. Setelah pulang ke rumah, dia bilang sama ibu Taepong harus cepat menikah. Semakin cepat semakin bagus. Ibu punya Yora juga tidak mengerti kenapa harus buru-buru. Karena dia belum bersiap hadiah untuk anaknya. Di sisi lain Taepong mencari Yojung dan ceritakan semua yang telah terjadi hari itu. Dan bilang dia dipaksa turun dari mobil oleh sopir taksi. Di saat dia sedang panik, Yora tiba-tiba datang dia sangat senang. Tapi dia tidak suka Yora bahkan tidak mau nikah dengannya. Yojung habis mendengar itu langsung terkejut. Dia berpikir dalam masalah ini pasti ada yang tidak beres. Sampai ke rumah dia langsung tanya ke kakak dia. Dia bilang ingin minta no HP sopir taksi yang anterin Taepong pulang hari itu. Yora tidak bisa menahan diri lagi langsung marah. Jelas dia ingin mencari tahu sesuatu. Di hari berikut sudah kontak sama sopir taksi itu. Tapi info yang dia dapat beda sama yang dia harapkan. Saat Yojung hilang petunjuk, tidak tahu harus percaya sama siapa. Sopir taksi itu telpon ke Yora lagi. Dia bilang kemungkinan Yojung akan cari tahu kebenaran dalam masalah ini. Sepertinya menemukan sesuatu. Yora takut terkena. Di hari berikut suruh ibu Taepong antar dia ke rumah sakit untuk meriksa. Sebelum dia sudah kasih uang buat dokter. Dokter bilang bayi sangat kuat, pulang dan fokus istirahat yang cukup. Ibu mertua mendengar itu langsung senang. Akhirnya ada orang suka sama anak dia. Bahkan hamil juga. Dia berharap mereka cepat menikah. Keesokan hari ibu mertua bawa Yora ke mall untuk beli cincin kawin dan doll. Dan bersiap untuk menantu satu kamar yang gede luas. Dan kasih cincin kawin yang sudah lama disiapin olehnya. Dengan cepat sudah waktu untuk menikah. Tapi Yojung karena kehujanan jadi dia sakit demam. Pingsan di tempat. Taepong melihat itu langsung bawa dia ke rumah sakit. Orang lain tidak melihat Taepong ada di mana. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Staf hotel bilang lihat dia gendong seorang gadis keluar. Ketika Yojung bangun, Melia Taepong sedang duduk di samping jadi suruh dia cepat pulang untuk mulai acaranya. Tapi Taepong tidak ingin seperti itu. Sampai ke rumah semua orang sedang menunggu. Yojung bilang maaf pada kakaknya. Tapi langsung dipukul oleh Yora.
Melihat tidaan ini dia baru sadar. Yora langsung pura-pura pingsan.